Ya, Indonesia tidak akan bercahaya terang karena lilin kecil di Jakarta, tapi Indonesia akan bersinar terang karena lilin-lilin kecil di desa. Bung Karno juga mengatakan, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Dari dua kutipan ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa negara kita akan maju kalau desanya maju. Dan desanya akan maju kalau pemudanya maju. Ini menjadi keresahan bersama, kenapa sampai sekarang desa itu sulit sekali untuk maju, karena antara desa dengan pemuda tidak ada sinergi, tidak ada keinginan untuk sama-sama memajukan. Inilah kenapa hari ini kita hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita akan membahas dengan detail tentang pemuda dan desa. Bersama saya Kang Priyo, Anda sedang menyaksikan podcast Bas FM Bojonegoro. Jarene Kang Priyo. Jarene Kang Priyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sedulur semuanya, jumpa lagi dengan Jarene Kang Priyo, podcastnya Bas FM Bojonegoro. Episode yang kedua ini sangat luar biasa dan sudah kita tunggu-tunggu. Sebuah episode yang membahas tentang gerakan pemuda desa. Gimana caranya supaya pemuda punya kontribusi nyata untuk ikut berperan menghasilkan karya, bisa memajukan desanya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita, di studio kita yang sangat luar biasa. Sosok pemuda yang punya program yang sangat luar biasa. Punya sebuah organisasi yang siap untuk mendobrak, untuk memberikan sebuah pencerahan baru ya. Gimana caranya anak muda itu bisa bangkit dari keterpurukan dan punya kontribusi nyata untuk membangun negaranya. Langsung saja kita panggilkan. Inilah dia, Kang Kevin. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya. Kang Kevin, apa kabar hari ini sebenarnya? Sebenarnya cuaca kan agak kurang mendukung nih akhir-akhir ini. Masih tetap sehat ya? Harus sehat. Harus sehat. Nah, ini bedanya anak muda yang rebahan dengan anak muda yang berjuang ya. Jadi kalau tanya apa kabarnya, harus sehat gitu ya. Harus sehat, harus luar biasa. Harus sehat dan harus luar biasa. Hidup anak muda gitu ya. Salah. Gimana? Salamnya harus satu komando. Oh, ini tadi yang jadi pertanyaan besar saya ya. Kenapa kok salamnya harus satu komando? Salam apa ini? Salam satu komando adalah salam perjuangan untuk kaum muda. Oke, salam satu komando, salam perjuangan untuk anak muda. Perjuangannya seperti apa? Nanti kita akan kupas tuntas ya. Sebelumnya kita boleh kenalan dulu dong. Sebenarnya Kang Kevin ini siapa sih Kang? Sosok yang bagaimana dan apa sih yang perjuangkan Kang? Kita pengen tahu nih. Monggo Kang. Ya. Perkenalan seluruh generasi muda, bro and sis, generasi Z ya, milenial. Saya Bro Kevin Guilano. Ya. Saya adalah ketua DPC Generasi Muda Grip Jaya Kabupaten Bojonegoro. Oke, gerakan muda. Generasi muda. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau disingkat GM Grip Jaya Bojonegoro. Oke, ya. Gitu kan. Ini organisasi baru atau sudah lama? Organisasi ini sudah lama kan. Cuman kita baru mendapat mandat dari ketua umum kita untuk mendirikan di Kabupaten Bojonegoro. Oh iya. Ini organisasi yang sengaja dilahirkan untuk membantu pemuda ya Kang. Tadi kurang lebih DNA perjuangannya seperti itu. Ya. Tapi Kang Kevin, sebelum kita membahas tentang apa nanti programnya yang akan dilakukan, sebenarnya apa sih permasalahan dari anak muda kita ini, terutama di desa? Banyak mereka itu mental block dan mindsetnya. Mindset dan mental block ya. Betul. Kenapa itu Kang? Jadi untuk mindset ya, contoh bahwa kaum pemuda sekarang, generasi muda khususnya, mereka sudah terlena dengan satu barang, bahkan itu seperti nyawa mereka. Seperti nyawanya. Nah, gadget, handphone. Nah, tapi di sisi lain gadget ini juga sangat penting. Ya. Gitu ya. Yang jelas permasalahan di desa satu karena mindset dan mental block tadi. Yang kedua kurangnya ada perhatian dari pemerintah desa itu sendiri. Seperti itu Kak. Oh, jadi permasalahan anak desa kita itu kurang ikut berkontribusi itu dasarnya karena mentalnya bermasalah. Dan mindsetnya bermasalah ya. Betul Kak. Dan ini yang mungkin menjadi dasar utama kenapa akhirnya desa itu nggak maju-maju karena memang anak mudanya bermasalah secara mental dan mindset. Betul. Nah, apa sih kontribusi generasi muda Grip Jaya ini
untuk bisa memberikan solusi tentang dua hal permasalahan tadi kira-kira? Kontribusi GM di sini kan sudah jelas bahwa kita akan mengawal program Bapak Wapres kita. Program Bapak Wapres dan Bapak Presiden kita bahwa ada cita-cita bangsa yang besar. Yaitu generasi emas di tahun 2045. Oke, menciptakan generasi emas di tahun 45. Itu yang sering-sering digalakkan, dikampanyekan loh, generasi emas, generasi emas. Betul. Tapi kita lihat sendiri di lapangan, kita nggak munafik. Generasi emas kita tuh ya seperti apa? Orang anak muda di desanya aja, beliau tadi sampaikan, panjenengan sampaikan rebahan semua. Gimana mau menuju emas? Nah itu hadirlah GM ini kan. Oke. Generasi muda, lihat logonya, emas, ya kan? Oke. Generasi emas, lihat. Nah artinya apa? Kita optimis. Kalau pemuda kita ya, teman-teman milenial ini diberikan melek. Nah, harus melek. Harus melek karena dia tidur. Oh selama ini pemuda kita bisa tidur. Betul. Entah ditidurkan oleh Pemdes, atau dia memang tidur dipandang sebelah mata. Nah, ini pertanyaan besar ini. Permasalahan yang terjadi di desa itu entah tidur karena kemauan sendiri, atau memang ditidurkan oleh Pemdes itu sendiri gitu ya. Saya ralat, jangan Pemdes lah. Jangan Pemdes. Pemerintah gitu ya. Jadi semua kenapa kok dia tidur atau menidurkan diri itu akhirnya? Karena kalau menurut saya ya, dia punya karya yang kecil ya. Contohnya mungkin dia ada penelitian apa gitu. Kita lihatlah di negara kita ini terlalu dinina-bobokkan ya. Terlalu dinina-bobokkan. Contoh, negara kita itu tidak pernah menghargai karya anak bangsa. Jarang sekali kan. Contoh aja lah, seperti yang pernah kita tahu ya, sosok tokoh masyarakat yang besar, dia juga prajurit, ya kan? Sosok Dr. Terawan. Dr. Terawan. Dia menciptakan metode untuk penyembuhan cuci otak. Banyak bahkan metodenya dipakai di luar. Dihargai di luar itu ya, betul. Kenyataannya apa? Di sini jadi Menteri Kesehatan berapa kali? Hanya berapa tahun belakang itu dia turun. Seperti tidak dihargai gitu ya Kang. Karena di negara kita ini, khususnya pemerintah ya, saya bilang pemerintah pusat dan oknum-oknum masyarakat tadi, itu selalu menggunakan untuk menjadi seseorang yang hebat, pemuda yang hebat. Pasti tanyanya satu, kamu punya ijazah apa? Bukan kamu punya keahlian apa. Nah ini yang menjadi perbedaan karena punya ijazah apa dan punya keahlian apa itu sesuatu yang berbeda ya. Dan kebanyakan anak muda kita punyanya adalah ijazahnya saja. Ijazahnya mungkin dia SMA tapi keahliannya S3. Oke, terbalik malah ya. Ada yang S3 ijazahnya keahliannya SMA. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bantu. Kenapa GM Grip ini saya hadir, saya dengan anggota saya hadir, dengan restu Pak Ketua DPP, dan perlu diketahui bahwa GM Grip Jaya, generasi muda Grip Jaya, itu adalah pengembangan sayap dari ormas terbesar punya Bapak Presiden kita yaitu Grip Jaya. Oke, jadi Grip Jaya ini secara keorganisasian dinaungi langsung oleh Bapak Presiden kita ya gitu ya. Ketua umumnya adalah Bapak Haji Hercules. Oh, Bapak Hercules. Ya, luar biasa ya. Ini kita kupas sedikit lah. Kita kupas sedikit, biar penasaran. Nanti kalau penasaran kan generasi muda Bojonegoro ikut, termasuk Aprio nanti ikut ya. Nah, iya, akhirnya melek tadi itu ya. Harus melek. Nah, kita kembali ke melek tadi. Gimana supaya buat melek itu? Melek itu pemuda kita kan. Contoh, Karang Taruna itu harus dibangkitkan lagi wawasannya satu tentang perundang-undangan atau wawasan kebangsaan. Undang-undang dan wawasan kebangsaan. Karang Taruna itu ya. Karang Taruna ya, saya sebut itu. Dan itu bukan hanya Karang Taruna. Semua pemuda harus mau, harus bangun. Bangun gitu loh. Iya, bangunnya itu bagaimana gitu loh. Selama ini kan memang sudah bermasalah dengan masalah bangun dan tidak bangun itu. Entah karena ditidurin atau bagaimana. Nah, bangunnya itu bagaimana untuk membuat mereka melek itu? Bangunnya untuk melek. Satu, kita akan mulai dari GM sendiri. GM sendiri akan turun ke desa-desa. Turun ke desa-desa. Anggota kita sudah membentuk banyak sekali PAC sampai ke ranting ya. Itu untuk memberikan wawasan kebangsaan di sekolah. Melalui sekolah.
awal mula nanti Ya, kita beri, konsepnya kayak seminar-seminar seperti Nah, itu ya. kita beri penyuluhan kewawasan kebangsaan, ya. Kita beri wawasan tentang pentingnya kita untuk berkarya. Ya. Terus kita tekankan bahwa jangan pernah tanyakan apa yang sudah diberikan negara untuk kita. Banyak, Pak. Tapi sekarang kita baliklah, mulai bertanyalah pemuda. Ya. Apa yang sudah saya berikan, kontribusikan untuk terutama desa, pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan sampai selingkup luas itu negara kita. Iya, jangan kok sekedar nyinyir saja ya. Itu. Anak muda biasanya cuma komplain, tapi kontribusinya tidak ada. Gitu ya. Yang saya sesalkan di sini, rata-rata mental block mereka itu hanya berani bergumam di belakang. Di saat rasan-rasan tok nengguri gitu. Itu penting. Hal itu kecil, tapi itu membudidaya dan itu tidak boleh ada di hati atau jiwa generasi muda. Jadi kita harus berani melawan, berani mengawasi apa yang menjadi hak pemuda negara kita. Nah, itu asal kalau memberi pengawasan, mengajak membuka lobby untuk ke pemerintah harus by data. By data, by fakta. Nah, sesuai dengan aturan gitu ya. Betul, jangan hoax lah. Nah, tapi permasalahannya begini nih, Bung Kevin. Tadi kan bicara tentang mentality ya. Betul. Sekarang mentalnya sudah bermasalah, mindsetnya sudah bermasalah. Bagaimana dia bisa berani gitu loh untuk bersuara, untuk berpendapat? Orang secara mental dan mindsetnya gak tok bahasa Jawa ini kan ngono. Pengen opo-opo gak wani, pengen opo-opo gak dong. Bagaimana untuk membuat mereka itu menjadi paham gitu, selain hanya sebatas memberikan tentang seminar-seminar kebangsaan, wawasan-wawasan tentang desa. Apa yang harus dilakukan? Contoh, kita beri Karang Taruna itu. Kita akan mencari salah satu dulu dalam waktu dekat percontohan Karang Taruna. Karang Taruna nih. Karang Taruna itu harus kita tanya dulu, masalahmu apa kok sampai vakum? Banyak. Nah, saya jawab nih, banyak langsung. nanti dulu kan. Ini pertanyaan yang saya tahu. Kalau ditanya Karang Taruna masalahmu apa? Banyak. Nah, saya jawab dengan tegas. Ya, kalau panjangan nanya tentang Karang Taruna masalahnya apa, saya jawab banyak. Saya mewakili Karang Taruna, banyak. Salah satunya apa? Ayo. Ya, saya merasa sekarang Karang Taruna itu hanya sebatas wadah saja, tok. Tapi tanpa ada kontribusi nyata. Kebanyakan Karang Taruna tidak berjalan dengan baik. Nah, masalahnya apa kira-kira itu menurut Bung Kevin? Masalahnya ya tadi, pemerintah desa sekitar tidak memberikan penawaran. Penawaran apa gitu? Ya diberikanlah untuk pengetahuan dana desa. Hei Karang Taruna, ini di dana desa nih ada nih 5-10% untuk Karang Taruna. Ada? Ada. Jadi sebenarnya Karang Taruna itu punya anggaran dari desa ya? Ada. 5-10%? Betul. Berapa itu kira-kira kalau dana desa mungkin sekitar 800 sampai 1 eman lah? Ya, 100-an dapat ya? 100 kurang lah. Kurang? Jadi ada anggarannya buat kemudahan Karang Taruna itu ya? Bahkan BUMDes itu diatur ya. Itu di peraturan Menteri Desa ya. 2014. 2014. Itu ada terus dirubah lagi ke tahun 2020. Itu menyatakan bahwa 20% itu ada dana untuk pertanian dan peternakan. Nah, itu salah satu contoh, saya kasih salah satu contoh itu ya. Dari BUMDes anggaran dari anggaran desa tadi itu. Nah, terus untuk pengembangan badan usaha desa ya, Kak. Itu ada sekitar 10-15%. Nah, hal-hal seperti ini apakah dari pemerintah desa itu memberikan wacana? Artinya gini, kita sekarang ini sudah tahu mental blok pemuda kita itu jelek, dia kaum rebahan. Tapi kalau kita sebagai orang tua, saya anggap ya, pemerintah itu sebagai orang tua anak muda ya. Kalau nggak membangunkan, siapa yang membangunkan? Ya. Nah kalau dibilang gimana caranya kok mental block ini supaya nggak rusak, caranya yang konkret apa? Ya kita hadir, GM akan mendampingi, akan kita berikan konsep, akan kita beri wawasan, bahkan permodalan pun kita siap, asal jelas ya. Saya katakan di sini asalkan jelas. Ya.
Nah, yang bahayanya sekarang kan mental ini kalau dibiarkan itu jadi apa ya? Jadi bumerang, bom waktu untuk negara kita. Bayangkan. Tapi kadang kendala di desa itu tidak hanya seperti itu loh, Bung Kevin. Ada mungkin anak muda yang mungkin tahu secara aturan, tahu secara organisasinya, tapi memang seperti kayak tidak cocok dengan pemerintahannya itu sendiri. Jadi merasa ingin menuntut haknya sebagai Karang Taruna atau sebagai BUMDes tapi tidak terwadahi. Ada juga yang terbalik, justru kepala desanya yang menggebu-gebu ingin memajukan anak muda, tapi anak mudanya tidak punya kompetensi. Ya ini kan dua hal yang mungkin bertolak belakang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya tidak terjadi kecocokan. Nah, permasalahannya di situ sekarang titik beratnya itu. Makanya kenapa hadirnya saya bilang ada organisasi khusus anak muda, namanya GM Grip Jaya. Kita kan yang akan bertanggung jawab untuk membenahi mental tadi. Kita akan turun langsung, bahkan akan kita beri pelatihan, ada pelatihannya untuk membuka mindset dan mental block itu tadi ya. Kita nanti akan menggandeng entrepreneur yang jos ya, yang memang di bidangnya. Nah gitu. Nah salah satunya untuk menarik kaum rebahan itu apa? Satu, ngopi kan. Diajak ngopi maksudnya? Iya, kita akan membuat satu warung kopi kan, ya di Kota Bojonegoro untuk percontohan. Warung kopi harusnya ada fasilitas apa kan zaman sekarang? Ya sekarang wifi jelas. Kayaknya wifi mah ngopi. Itulah yang membuat kita bodoh. Loh kok iso? Loh saya ke warung kopi itu tujuannya internet gratis kok. Nah, internet gratis tapi kamu HP miring Kang. Tidak menghasilkan loh. Tidak menghasilkan. Kalau di kita akan kita fokuskan warung kopi kita non wifi. Tidak ada wifi. Tidak ada wifi. Ya ngopi tok gitu berarti? Loh yang tidak. Kita kasih suguhan snack, namanya snack bisnis. Oke, terus? Kita akan ajak pelaku bisnis muda terutama seperti ini ya. Kita ada Jati Hitam. Dari UMKM kita ini ya. UMKM ya. Kita ajak ngopi di tempat kita. Lalu kita hadirkan pemuda kaum rebahan tadi. Secara tidak langsung, kalau tidak ada akses wifi, mereka akan meletakkan sebentar HP ini untuk mendengarkan. Ya kan? Nah itu kalau 10 orang aja kan, kita melahirkan bisnis. Jadi anak-anak muda ini ya? Dari anak-anak muda kaum rebahan. Dia dia gamer. Kita akan kasih ke ahlinya. Ya banyak rekan-rekan anggota saya yang memang sudah S2 di website dan lain-lain. Sudah ahlinya masing-masing gitu ya. Sistem ya. Digitalisasi itu kita ajak untuk ngopi di sini setiap berapa minggu sekali. Nah untuk gamer ini biar dia belajar gimana dari game ini menghasilkan. Oke, jadi intinya fokusnya ke pemasukan usaha ya, ke lapangan kerja gitu ya. Dari situ untuk membuka warung kopi ini, saya juga sudah menekankan ke anggota saya, jangan pernah tanya gaji dan hasil. Ya, kenapa? Kalau kita menanyakan gaji, itu mental block kita itu sudah meminta. Belum kerja, belum karya. Wis ngemis ya. Mental inilah yang harus kita benahi. Nilai jual. Ya kan? Kalau kamu berkarya dulu, otomatis kamu punya nilai jual. Nah, itu penting kan. Barulah itu nanti mengikuti gitu ya. Seperti itu. Makanya jadi warung kopi yang konsepnya untuk bisnis. Warung kopi untuk bisnis. Gampang singkatannya. Warkopi. Warkopi. Ya, ini akan menjadi sesuatu usaha baru buat anak muda ya. Anak muda punya warkopi ya. Iya. Dalam waktu dekat nanti bulan Januari Februari tahun 2025 besok kita akan buka. Oke. Jadi warkopi akan ada di hampir semua kecamatan ya. Insya Allah saya punya program itu sampai ke tingkat desa. Sampai tingkat desa. Ini dalam sejarah baru ada ya konsep warkopi, warung kopi tapi untuk bisnis. Dan itu untuk memandu anak-anak muda di desa kita supaya punya karya itu tadi ya. Betul sekali Kang. Contoh bisa untuk COD nanti di situ. Ada transaksi bisnis di situ. Ya, misalnya dia pejuang TikToker ya. Mohon maaf menyebut merek ya. Misalnya seperti itu. Nanti kita akan ketemukan influencer yang benar. Supaya cara marketing digitalnya bagus, public speakingnya bagus, berani speak up untuk ke pemerintah dan menghitung market yang bagus. Tentukan marketnya. Nah itu nanti akan dibicarakan di warung kopi.
Dan itu ada ahlinya nanti yang memandu ya. Nanti ada ahlinya. Dan itu bukan omon-omon. Nah. Bisa dibuktikan nanti bulan Februari. Tapi gratis ini bener ya? Apa? Gratis ya? Untuk apanya? Untuk pelatihan pendampingan itu. Kalau semua ngopi di situ gratis kan. Waduh. Tapi kalau habis minum kopi ya bayar kopinya. Kalau ngopi aja gratis gitu loh. Ngopinya gratis loh, tapi bar kopi ya bayar. Gitu. Wes entuk ilmu masa ngopi pengen gratis ya. Dengan 5.000 ya. dapat seminar. Oh, ini konsep baru. Ngopinya bayar 5.000 tapi gratis seminarnya. Bukan terbalik ya. Bukan. Yang udah-udah kan seminarnya bayar 1 juta plus dapat snack ini. Ini terbalik ya. Betul. Dapat snack bayar tapi seminarnya yang gratis. Okay. Tapi seminar itu udah banyak, Kang. Mindset apa segala macam. Terus nek pengen usaha gak duwe modal kan ujung-ujungnya tetap mati gaya tuh, Kang. Mau canom sih takut pasti. Piye kok usaha ora duwe modal? Saya balik tanya, kamu punya karya apa? Nah, yo mau usaha iki. Udah bisa, karyamu apa dulu? Usahanya apa dulu? Jadi gini, untuk generasi muda ya, untuk kaum milenial, Gen Z saya kasih tahu, saya tekankan di podcastnya Kang Priyo. Yes. Bahwa saya di sini organisasi saya siap. Kalau memang kamu punya konsep untuk usaha yang benar, jelas usahanya, manajemenmu jelas dan transparan, lokasinya ada, pembukuannya benar. Insya Allah kita akan bantu permodalan, walaupun tidak 100% ya kan ya, tidak 100%. Nanti takutnya dipelintir, dipotong-potong YouTube kita kan, channel kita, nah itu ya. Jadi intinya tidak kami modeli 100%, tapi adalah bantuan sedikit untuk kamu. Dan akan kita kawal sampai bisnis itu jalan. Ada tetap pemandunya ya, jadi tidak berjalan sendirian ya. Tidak, jadi potensi suksesnya bisa besar sekali dong ya. Betul. Makanya. Pertama ada kopinya, ada pelatihan, ada seminar, ada pendampingan. Terus ada akses permodalan juga. Betul. Loh, kok lengkap komplit, Kang? Makanya itulah generasi muda Grip Jaya. Dari Grip Jayanya aja kan sudah kelihatan gerakan rakyat Indonesia bersatu. Artinya apa? Semua elemen kita kasih ruang wadah. Nah, gimana cara tadi ya untuk menarik kaum rebahan? Dengan ngopi itu. Diajak ngopinya itu dulu ya. Kalau dia tertarik dengan kita, kita kasih wadah warung kopi. Ada beberapa teman generasi mereka yang mengomongkan bisnis, otomatis ini ikut Pak, males main game Pak. Iya, karena lingkungannya memang sudah mendukung ya. Selama ini kan mereka lingkungannya ya kumpul dengan tukang minum ciu ya, akhirnya tukang ciu. Makanya harus pinter-pinter menfilter circle pertemanan. Nah, circle pertemanan itu. Betul. Jadi buat teman-teman di luar sana, cek circle-nya dulu. Betul. Kanan kiri ini konco-koncone tukang ngomposek ngono ya. Nek tukang minum tit dan tadi ya kamu akhirnya satu circle-nya ya tukang semua itu nanti jadinya mentalnya jelek. Yes. Dan perlu Kang Priyo ketahui bahwa di sini saya tegaskan ya secara on air ya, secara tegas bahwa generasi muda Grip Jaya ini sudah ada perintah dan janji dari DPP, DPD dan DPC bahwa kita siap perang untuk judi online dan narkoba. Itu terobosan kita. Militer gitu ya, siap memerangi judi online dan narkoba. Bahkan saya sudah menegaskan di anggota saya, apabila kamu ketahuan main judi online langsung saya pecat. Sikat langsung. Sikat, berarti mental blok kamu jelek. Berarti kok handphonenya ya dicek siji-siji ngono enggak? Ini aplikasi ini atau ora ngono? Ya bisa jadi. Ya enggak lah, tapi ya dengan paling tidak dengan setiap kita rapat ya kan, kita selalu ucapkan janji itu. Akhirnya apa? Afirmasi positif itu masuk. Betul. Ya kan? Mindsetnya dia berubah. Oh ya, dengan judi saya tidak bisa kaya. Tapi dengan karya yang kecil saya bisa mendapatkan sedikit kekayaan. Tapi walaupun kita bukan anggota, tapi di desa itu tetap ada anak-anak sekelompok yang tetap judi online, yang tetap narkoba. Apa sih gerakan yang mungkin bisa dilakukan? Nah, itu gerakan yang nyata ya untuk teman-teman kita dan juga Kang Priyo, bahwa kita ini sudah mulai memberikan penyuluhan di tingkat-tingkat sekolah terutama ya. Kenapa saya selalu sekolah? Karena itu awal embrionya itu ya dari sekolah itu gitu ya. Makan dari SD kita
bikin wawasan kebangsaan. Ya. Nanti SMP kita mulai beri ilmu digitalisasi seperti kita kenalkan influencer. Tuh. Ya. Jadi menanamkan karakter dari dini gitu. Karena Indonesia ini negara yang besar kan sekali lagi. Apalagi kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Ini sangat potensial sekali. Ya. Banyak sekali potensi yang bisa kita gali di sini ya. Nah, saya pengennya pemuda Kabupaten Bojonegoro ini menjadi percontohan untuk kota-kota dan kabupaten yang lain. Iya, bersama generasi muda GRIP tentunya ya. Betul. Kita tunggu terobosan-terobosannya sepertinya luar biasa. Tapi ada satu hal lagi Kang, saya dengar-dengar katanya juga selain punya program tadi pendampingan, pelatihan, termasuk memberikan peluang usaha, memberikan juga penciptaan lapangan kerja dan termasuk juga nanti memberikan akses permodalan. Kita juga menerima aduan-aduan juga nggak sih? Ada program apa tadi namanya khusus lupa? Kang Priyo kok denger terus. Wah, ini udah malang-malang buana kemana-mana nih. Ini kayaknya GM Grip Jaya. Baju saya udah GM sekali ini. Karena pertama kali saya mendengar tentang ormas ini menurut saya ormas yang beda. Ada organisasi masyarakat di kepemudaan, selama ini kan fokusnya ya sebatas ke pemberdayaan yang sifatnya ke potensi masing-masing toh. Tidak ada upaya yang signifikan untuk membangun kebangkitan pemuda. Kalau orang bilang itu anget-anget ayam ya. Kalau baru gerak terus nanti bertahun-tahun sudah enggak ada. Ya, tapi kok ini arahnya sepertinya kok ada perjuangan panjang yang akan diperjuangkan. Makanya saya coba agak-agak tertarik gitu. Apa bener ini gerakan pemuda yang betul-betul ingin memperjuangkan pemuda supaya bangkit gitu loh? Pasti. Saya jamin GM ini akan berjalan dan akan berkembang pesat di Bojonegoro. Karena apa? Karena program kita jelas, kita berani pendampingan dan itu pasti ada. Nanti by data ya di media sosial kita ada, bisa dicek semua kegiatan kita. Dan yang utama anggota kita semua jujur dan terpercaya. Harus jujur dan terpercaya ya. Karena itu nilai jual kita. Tadi mengenai ada aduan. Ada program aduan. Saya kasih bocoran khusus di podcastnya Kang Priyo. Hanya di Jarene Kang Priyo ya. Belum ada di tempat lain belum ya. Ada. Wah, kebanggaan ini. Namanya Ayo Wadul. Ayo Wadul. Wadul, ngadu. Kalau kesannya Ayo Lapor kan dia terkesan sangat tegang ya. Maksudnya tidak enak. Kalau Ayo Wadul kan ayo wadul ya, kan enak ya. Curhat lah ya. Bro, wadul bro, kan enak curhat. Yang penting curhatnya itu yang kita utamakan adalah bantuan hukum. Menyediakan akses bantuan hukum. Betul, kita sah, kita legalitasnya ada. Dan itu nanti dari ketua DPD kita ya, Bapak Ahmad itu adalah anggota MK Pusat. Oh, langsung dari MK Pusat sendiri ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi kalau bicara tentang hukum GM ya. ini ya sudah tidak diragukan karena akses kita banyak. Terus rekanan kita untuk pekerjaan banyak. Jadi apalagi yang mau kita untuk diri saya itu sudah cukup kan. Tapi kita butuh untuk membangun pemuda yang lain. Nah, kembali ke Wadul tadi ya. Itu bisa melaporkan tentang sengketa tanah. Sengketa tanah, wah itu marak sekali tuh di desa-desa. Ya bagi petani-petani itu kadang beli tanah asal ya. Terus tiba-tiba setelah dibeli ada konflik. Ada konflik, kepemilikan ganda. Kepemilikan ganda misalnya, nah itu bisa lapor ke kita. Dan itu Kang. Kenapa harus lapor ke GM Grip? Kenapa nggak lapor ke polisi? Nah, kalau mau lapor ke polisi boleh. Langsung. Tapi kalau butuh pendampingan hukum bisa ke kita. Karena apa? 0 rupiah. Ini yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman luar sana yang merasa selama ini mau mengadu, mau lapor ke pihak berwajib tapi pikirannya wis entek duwe piro, pengacarane piro, ini wadah yang sangat luar biasa. Betul. Karena akan difasilitasi. Pasti akan kita Dan fasilitasi. zero budget ya, nggak ada biaya sama sekali. Jadi mau ngadu apa aja boleh ya? Boleh, yang penting satu, jangan mengadu masa percintaan. Nah, ini repot ini. Ya. Barusan saya pengen ngomong, kita konsepnya jomblo terus pengen jodoh nggak dapat tuh bisa nggak memfasilitasi? Solusinya cuma satu. Apa itu? Gabung ke GM Grip. Iya, gabung ya. Oke, gabung caranya gimana caranya? Cara gabungnya gampang. Nanti bisa ya kalian sampaikan data sampean. Contoh identitas ya. Terus sampean itu kalian semua generasi muda tidak berorganisasi ormas yang lain ya. Intinya independen
Dan satu, mentalnya harus jujur, Ya. terpercaya kalian, dan tidak ada syarat ketentuan yang lain. Ya, itu. Nanti silahkan hubungi di media sosial kita, ada di TikTok Generasi Muda DPC Bojonegoro. Ya. Dan generasi muda untuk Instagram ya di Generasi Muda DPC Bojonegoro juga sama ya. Kalau untuk pendaftaran saya kasih nomornya ya kan. Nomornya ya. boleh, langsung disebutkan boleh ya. Teman-teman di luar sana. Nomornya ada di layar sini, konco, dulur-dulur ya. Itu untuk bagian keanggotaan. Ya, bisa langsung di chat ya. Langsung di chat, cukup langsung dibalas. mengirimkan KTP saja. Ya, KTP dan foto 4x6. Iya. Ya, background bebas. Background bebas. Ajak semua teman-teman pemuda untuk gabung langsung di GM Grip ini. Tadi sudah dijabarkan panjang lebar. Saya pertegas lagi ya Kang ya. Ada pendampingan bisnis, ada pelatihan, ada seminar. Kita juga bisa punya akses untuk lembaga bantuan hukum. Dan insya Allah kalau punya usaha yang perlu pengembangan kita siap untuk memberikan akses permodalan. Sedikit catatan Kang, untuk lembaga bantuan hukum kita itu segala perkara. Segala perkara. Yang penting kalian adalah korban dengan kronologi yang jelas, kita siap mendampingi. Khususnya yang kita utamakan adalah UMKM yang menengah ke bawah, terus masyarakat yang miskin, dan kaum yang tertindas kita insya Allah akan kawal. Ini yang hal yang paling sangat penuh dengan arti ya, karena selama ini wong cilik itu tidak punya kekuatan hukum. Makanya dengan adanya LBH, bantuan hukum dari GM Grip ini bisa menjadi sebuah angin segar bahwa sekarang wong cilik juga punya hak untuk memperjuangkan apa yang menjadi keresahannya. Mungkin selama ini zolimi, selama ini tidak sewenang-wenang ya dengan aparat tertentu, mungkin dengan oknum-oknum tertentu, kita bisa memperjuangkannya itu ya. Betul Kak. Luar biasa sekali. Kita juga akan mendorong untuk pemerintah ya Kang, supaya generasi muda ini mempunyai lapangan pekerjaan dengan basicnya bukan ijazah, tapi sertifikasi, kemampuan skill itu yang akan diutamakan. Itu yang akan kita dorong melalui anggota dewan. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Kang, terakhir dong, kira-kira apa sih yang perlu diperjuangkan anak muda ke depannya, terutama tahun 2025, dan kenapa harus ke GM Grip ini? Ya. Saya sebagai Ketua DPC GM Grip Kabupaten Bojonegoro berpesan mengajak, ayo bangun pemuda-pemuda di Bojonegoro. Ya, bangun. Nanti kenapa kamu harus gabung dengan kita? Karena kita sudah mempunyai wadah yang jelas, legalitas yang jelas. Bahkan kita punya program yang jelas. Salah satunya adalah pendampingan tentang mencari lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan ya. Itu sudah jelas, dan permodalan untuk UMKM. Dan tidak bagi kaum muda aja, untuk ibu-ibu muda ya yang sudah berumah tangga, misalnya hanya sebagai ibu rumah tangga mau gabung GM Grip, monggo silahkan. Kita buka pintu selebar-lebarnya. Saya titip pesan, belajar katakan tidak pada yang tidak bermanfaat dan hindari pertemanan yang toksik. Katakan tidak kepada yang tidak bermanfaat dan hindari toksit ya. Luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Luar biasa ya. Kak Kevin, terima kasih banyak. Saya berharap nanti ada episode kedua untuk membahas tentang apa tadi, Warkobi. Itu bagaimana ya, keren sekali kalau kita Warkobi bisa ada tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro kotanya saja, tapi itu bisa ada di seluruh kecamatan-kecamatan. Sehingga saya yakin banyak anak muda akan mendapatkan peluang untuk pekerjaan baru. Itu cara kita untuk memberikan wadah bagi kaum reban dan kaum pengopi. Betul, wadahnya sudah disediakan, pendampingannya sudah ada, semua solusi sudah ada. Tergantung kita, desa dan pemuda mau bergerak bersama atau tidak. Apakah kita siap menuju generasi emas 2045? Tergantung kita. Sampai ketemu lagi di Carene Kang Priyo, dan saya Kang Priyo. Dan saya Bang Kevin Guilano. Ya, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Satu komando. Satu komando, terima kasih banyak.